luputnya waktu Isya. Jadi waktu Isya ada waktu istihbab, ada waktu al-jawaz, ada waktu al-karahah. Waktu afdaliyah atau waktu afdaliyahnya, afdalnya kita melaksanakan sembahyang Isya beda dengan sembahyang yang lain. Kalau dengan sembahyang yang 4 waktu, afdalnya kita kerjakan pada awal waktu. Jadi kita bersabda awalul waktu ridwanullah, permulaan waktu adalah perintah daripada Allah. Nabi kita bersabda afdalul a'mali, sebaik-baik amalan as-salatu bi awwali waqtiha, melaksanakan sembahyang tepat pada permulaan waktunya. Ulama mengatakan kecuali sembahyang Isya. Jadi sahabat Nabi kita yang menunggu-nunggu Nabi kita keluar tadi itu ada yang tertidur, ada yang sudah mengorok, ada yang dah balik, tetap juga Nabi kita tak kunjung datang. Ditunggu. Kalau dengan waktu kita di sini kira-kira dalam pukul 10.30 baru Nabi kita keluar. Nabi kita bersabda, tidak ada seorang pun di permukaan bumi ini yang menantikan sembahyang Isya selain daripada kalian. Kalau seandainya tidak menyusahkan kepada kalian, laula an asyukka alaikum, kalau itu tidak menyusahkan kalian, niscayalah pada detik-detik waktu inilah kita melaksanakannya. Jadi kata ulama, maksud daripada detik-detik waktu itu adalah sepertiga malam yang pertama. Kalau subuh pada pukul 6 kurang sesubuh, sedangkan dengan maghrib pada pukul 7.30 misalnya. Jadi kalau kita bagi 3 daripada 7.30 sampai kepada pukul 11-an lebih kurang, dalam lingkungan 10, 9.30. Jadi kalau tuan imam berinisiatif untuk salat Isya pukul 9.30, maunya dah habis, ada seorang pun yang menunggu. Tapi abang justru pada saat itu, jam-jam sekarang kira-kira dalam setengah jam lagi sampai pada pukul 10, itu waktu afdaliyahnya. Waktu jawaz sampai pada 2/3 malam, sampai kepada as-sulusul akhir, sepertiga malam yang terakhir. Waktu karahah kalau sudah hampir-hampir mendekati adzan subuh. Jadi waktunya berkepanjangan daripada asyafaqil ahmar, hilangnya, lenyapnya warna kemerah-merah, kekuning-kuningan di langit sampai menjelang waktu subuh. Jadi katakan saja kalau subuh pada pukul 5.45, 5.35, 5.40 masih boleh lagi. Tapi itu sudah dikatakan waktu karahah atau waktu tahrim kalau secara sengaja. Tapi kalau kita tak sengaja, jenis yang ini bukan hanya setakat itu saja, kaki tidur. Bukan setakat kaki tidur, kaki tangan tidur. Kan lebih parah lagi tuh. Tak ada tuh bahasa tuh baru. Kaki tangan tidur. Kalau tidur memang kamu tak boleh bangun. Kalau tidur pada pukul 8 atau tidur lepas maghrib pada pukul 7.45 misalnya, kamu tidak akan boleh bangun kecuali kira-kira dekat-dekat waktu subuh. 5 menit sebelum azan subuh berkumandang baru terjaga. Allah, itu pun merasa masih belum puas lagi. Sudah tidur berpuluh-puluh jam masih tak cukup juga, sampai bersambung lagi bila besok pada khutbah disampaikan tidur lagi. Alhamdulillah. Ada cerita kalau kita di Bogor nih, jadi ada sahabat pergi ke Bogor. Jadi saya tahu lah kawan-kawan ini letih nah, maka saya bagi tawaran, nak sembahyang di masjid yang mana satu? Nak sembahyang yang khutbahnya panjang kah? Atau nak yang khutbahnya pendek kah? Atau yang nak khutbahnya sekilas saja, terlelap sekejap, udah komat. Jadi saya bawa ke masjid yang terakhir tadi tuh. Kalau kita lagi letih, jadi datang dari Jakarta sampai beberapa lengah. Jadi pada waktu itu mereka pun selepas azan sembahyang sunat, lepas itu khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khatib duduk, azan dikumandangkan, ya peringatan sebagaimana biasalah. Apabila khatib dah kata timbang maka jangan bercakap-cakap selesai. Maka pada waktu itu khatib pun khutbah. Alhamdulillah, hamba Allah tadi itu sudah mulai terlalap. Tak lama mana terkejut, Allahu Akbar, segala. Jadi dia pun boleh. Mana khutbahnya? Jadi dia tak perasan khutbah 2 kali berlangsung, tak perasan. Memang khutbahnya di sana ada dengan sebagian masjid di Bogor hanya setakat membaca rukun-rukunnya saja. Jadi misalnya khutbah yang pertama lebih kurang macam ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Aqimis shalah. Itu yang telah yang terdapat kita. Yang telah sejenak tadi itu tak sempat mengurang lagi. Apalagi kalau sampai teliok, tak sempat, tak ada lagi nak mengurang, tak ada lagi nak mengeluarkan lioknya atau lidahnya. Ternyata Komar sudah berkumandang. Itu ada, kembali kepada pertanyaan tadi itu. Nanti tanya apa tadi itu? Lupa ada pertanyaannya. Waktu Isya. Ya, jadi awalnya Isya dikerjakan seperti jam-jam sekarang ini, tapi secara boleh selagi adzan subuh berkumandang. Jadi kalau ternyata dengan yang super tidur tadi itu dijaga, pada pukul 5:30 secepatnya lah mengambil air wudhu, secepatnya lah melengkapi perlengkapan yang diperlukan pada tuh akan sembahyang. Tidak payah adzan qomat kalau waktu sudah sempit, jadi langsung saja kepada Allahu Akbar. Bismillah, Alhamdulillah juga tak payah, baca istighfar juga tak payah. Kenapa? Karena waktu 3 menit saja lagi. Jadi selepas takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jangan pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata malaikat, awak jangan panjang di waktu dan habis nih. Waktu sudah hampir keluar. Jadi kata ulama, kalau awal takbir kita tadi itu masih pada awal waktu, kalau kita baca surah yang panjang sekalipun, tetap saja sembahyang kita itu di sisi Allah adaan tunai. Riwayat dalam 1 rakaat tunai, yang walaupun yang bagi 3 rakaat itu di luar waktu. Ini juga anugerah daripada Allah. Yang dengan kita mana boleh kerjanya setakat daripada 21 hari bulan saja sampai 30, tapi nak dapat gaji sepenuhnya tuh tak ada. Yang macam tu hanya kita dengan Allah Jalla wa'ala. Oke, sebelah sini.